Pak Surya adalah pria sederhana yang tinggal di desa kecil bernama Kampung Sari. Kehidupannya tak pernah mulus. Dengan uang pinjaman dari saudaranya, ia membuka warung bakso di pinggir jalan. Awalnya, tak banyak yang datang. Warung kecilnya sering sepi, dan ia hanya bisa menjual beberapa mangkuk bakso setiap hari. Hasilnya hampir tak cukup untuk memberi makan istri dan dua anaknya. Meski begitu, Pak Surya tetap bertahan, berharap suatu hari nanti usahanya akan berkembang. Suatu malam, saat pasar malam diadakan di desa, Pak Surya bertemu dengan seorang pria tua misterius. Pria itu berpakaian serba hitam dan memiliki sorot mata yang tajam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Gunarto, seorang dukun yang konon terkenal di daerah sekitar. Dalam obrolan singkat, Pak Gunarto menawarkan solusi untuk meningkatkan usaha Pak Surya. Aku bisa membuat warungmu ramai pembeli. Syaratnya, kau harus menjalani ritual kecil, katanya sambil tersenyum tipis. Awalnya, Pak Surya menolak tawaran itu. Ia tak percaya pada hal-hal mistis. Namun, setelah berhari-hari tanpa pelanggan, pikirannya mulai goyah. Ia teringat kata-kata dukun itu dan memutuskan untuk menemui Pak Gunarto di sebuah rumah tua di ujung desa. Di sana, ia diberi syarat, menyediakan seekor ayam hitam untuk ritual malam Jumat. Dengan berat hati, Pak Surya setuju. Ia hanya ingin anak-anaknya tak kelaparan lagi. Malam itu, Pak Gunarto melakukan ritual di depan warung bakso. Asap dupa membubung tinggi, dan Pak Surya merasa udara di sekitarnya berubah dingin. Ia tak banyak bertanya, hanya mengikuti instruksi dukun tersebut. Setelah ritual selesai, dukun itu berkata, "Besok, kau akan melihat perbedaannya." Dengan perasaan campur aduk antara takut dan harap, Pak Surya kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Warung bakso Pak Surya mendadak ramai pembeli. Orang-orang memuji rasa baksonya yang berbeda dari biasanya. Bahkan, mereka yang biasanya tak pernah mampir kini berbondong-bondong datang. Pendapatan Pak Surya naik drastis dalam waktu singkat. Dari pagi hingga malam, warungnya tak pernah sepi. Istri Pak Surya, yang awalnya pesimis, kini mulai tersenyum lega melihat perubahan hidup mereka. Namun, kejayaan itu datang dengan harga. Malam-malam Pak Surya mulai dihantui mimpi aneh. Ia sering mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Terkadang, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut gelap warung. Tapi, ia mengabaikan semuanya. Baginya, keberhasilan usahanya adalah yang terpenting. Ia belum tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari sebuah mimpi buruk yang akan menghancurkan hidupnya. Kejayaan warung bakso Pak Surya terus berlanjut. Dalam hitungan minggu, warung kecilnya berubah menjadi pusat keramaian di Kampung Sari. Namun, rasa syukur itu tak bertahan lama. Malam itu, tepat 2 minggu setelah ritual pertama, Pak Gunarto datang lagi tanpa pemberitahuan. Ia muncul di depan warung bakso, membawa aura dingin yang membuat bulu kuduk Pak Surya meremang. Waktunya untuk menepati perjanjian, katanya tanpa basa-basi. Pak Surya terkejut. Bukankah aku sudah memberikan ayam hitam waktu itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Gunarto tersenyum samar, lalu menjelaskan bahwa tumbal pertama hanyalah pembuka. Jika ingin warungnya tetap ramai, tumbal berikutnya harus lebih besar. Pak Surya merasakan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Namun, ia tak berani melawan. Ketamakan telah membelenggunya, dan ia takut kehilangan semua yang sudah dicapai. Dukun itu memberikan instruksi baru, kau harus memberikan tumbal manusia. Pilih seseorang yang tidak akan dicari-cari oleh orang lain. Kata-kata itu menghantam Pak Surya seperti petir. Ia menolak keras pada awalnya, tapi Pak Gunarto memperingatkan bahwa jika ia tidak melanjutkan ritual, semua keberuntungannya akan sirna. Bahkan, dukun itu mengancam bahwa keluarga Pak Surya akan menjadi korban berikutnya. Malam itu, Pak Surya tak bisa tidur. Ia gelisah, memikirkan pilihan yang harus diambil. Di satu sisi, ia ingin melindungi keluarganya dan mempertahankan kesuksesan warungnya. Di sisi lain, ia merasa tak sanggup menjadikan nyawa manusia sebagai tumbal. Namun, setiap kali ia memikirkan kemungkinan kembali hidup miskin, hatinya mulai goyah. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari cara memenuhi permintaan dukun tersebut. Keesokan harinya, saat warungnya penuh dengan pembeli, pandangan Pak Surya tertuju pada seorang pengemis tua yang sering duduk di depan pasar desa. Ia merasa bahwa pengemis itu adalah pilihan yang tepat.
Pengemis itu tak memiliki keluarga dan sering dianggap tak berarti oleh warga desa. Dengan hati berat, Pak Surya mendekatinya dan menawarkan semangkuk bakso gratis. Tanpa sadar, ia tengah menjebak korban pertamanya. Malam itu, Pak Surya membawa pengemis tersebut ke sebuah ladang kosong, dengan alasan ingin memberinya tempat tidur yang lebih nyaman. Di tempat itulah Pak Gunarto sudah menunggu dengan perlengkapan ritualnya. Dengan gemetar, Pak Surya menyaksikan dukun itu melakukan ritual mengerikan. Jeritan pengemis itu menggema di malam sunyi, hingga akhirnya suara itu lenyap. Saat ritual selesai, Pak Gunarto memberikan Pak Surya jimat baru sebagai simbol perjanjian mereka. Namun, di hati kecilnya, Pak Surya tahu bahwa ia telah masuk terlalu dalam ke dalam kegelapan. Setelah ritual itu, warung bakso Pak Surya semakin ramai. Reputasinya melesat hingga ke desa-desa tetangga. Orang-orang rela mengantri berjam-jam demi mencicipi bakso yang disebut-sebut memiliki cita rasa tiada banding. Namun, di tengah euforia itu, desas-desus mulai menyebar. Seorang anak tetangga bernama Rama, berusia 12 tahun, dilaporkan hilang. Ia terakhir terlihat bermain dekat warung bakso Pak Surya. Ketika Ibu Rama, Bu Ratna, mendatangi warung untuk bertanya, Pak Surya tampak gugup. "Saya tidak tahu, Bu. Mungkin dia pergi bermain ke tempat lain," jawabnya dengan nada tergesa. Tapi Bu Ratna merasa ada sesuatu yang aneh. Ia yakin melihat Rama berdiri di depan warung itu sore sebelumnya. Namun, tanpa bukti, ia hanya bisa kembali ke rumah dengan hati gelisah. Sementara itu, di malam hari, Pak Surya mulai dihantui bayangan Rama. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara tawa anak kecil berubah menjadi jeritan pilu. Suara itu terasa begitu nyata, hingga ia terbangun dengan keringat dingin. Istrinya, Bu Wati, bertanya mengapa ia terlihat begitu pucat, tapi Pak Surya hanya mengatakan bahwa ia lelah bekerja. Di sisi lain, warga desa mulai mencurigai hilangnya Rama ada kaitannya dengan warung bakso Pak Surya. Sebagian besar pelanggan menganggap itu hanya kebetulan, tetapi beberapa orang mulai memperhatikan hal-hal ganjil. Mereka mendapati Pak Surya sering pergi diam-diam di malam hari dan kembali dengan wajah tegang. Desas-desus mulai berkembang menjadi tuduhan terselubung. Ketegangan semakin meningkat ketika seorang warga desa menemukan potongan baju anak kecil di ladang kosong dekat desa. Baju itu dikenali sebagai milik Rama. Pak Surya mulai merasa terpojok. Ia tahu bahwa tumbal manusia yang ia berikan kepada Pak Gunarto kini menjadi petaka. Namun, ia tak berani melawan, karena takut kehilangan semua yang telah ia capai. Dalam keheningan malam, Pak Surya kembali menemui dukun itu untuk meminta solusi. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Orang-orang mulai curiga," katanya dengan wajah penuh kecemasan. Namun, Pak Gunarto hanya tertawa dingin. "Itulah harga yang harus kau bayar, Surya. Jika kau ingin lepas dari semua ini, kau tahu apa yang harus kau lakukan." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Pak Surya. Ia tahu, dukun itu menginginkan lebih banyak tumbal. Sejak pertemuannya dengan Pak Gunarto, malam-malam Pak Surya berubah menjadi mimpi buruk. Ia sering terbangun oleh suara-suara yang memanggil namanya dari sudut-sudut gelap kamar. Terkadang, ia merasa ada yang mengawasinya di warung, meski warung itu telah tutup. Namun, ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari kesepakatan. Kejayaan warung baksonya tak boleh berhenti. Suatu malam, bisikan itu semakin jelas. "Surya, tumbal." Suara itu dingin, seperti berasal dari lubang yang dalam. Ia mencoba menutup telinga, tetapi suara itu terus menggema di pikirannya. Ketika ia melihat ke cermin, wajahnya sendiri tampak berubah, pucat, dengan mata merah seperti dipenuhi darah. Ia mundur dengan napas terengah-engah. "Aku mulai kehilangan akal," pikirnya. Pagi harinya, seorang pelanggan lama mendekatinya dan berkata, "Pak Surya, saya dengar tentang Rama. Anda tahu sesuatu?" "Iya." Pak Surya hanya tersenyum kaku dan menggeleng. Tetapi dalam hati, ia tahu bahwa tuduhan itu semakin mendekat. Istrinya mulai memperhatikan perubahan pada diri Pak Surya. Namun, setiap kali ia bertanya, Pak Surya mengelak dan hanya berkata bahwa ia sedang lelah. Bisikan itu akhirnya mulai menyebut nama anak-anaknya. Malam-malam berikutnya, ia mendengar suara perempuan menangis di depan rumahnya, dan suara itu mengatakan, "Gantikan dengan darahmu sendiri." Ketakutan Pak Surya memuncak. Ia merasa bahwa kesuksesannya mulai berbalik menjadi kutukan yang siap menghancurkan seluruh hidupnya.
Ia mencoba menemui Pak Gunarto lagi untuk meminta penghapusan perjanjian itu. Namun, dukun itu hanya berkata, "Surya, kau sudah melewati batas. Tidak ada jalan kembali kecuali kau memberikan apa yang diminta. Jika kau tidak mau, mereka akan mengambil keluargamu." Kata-kata itu membuatnya semakin terjebak dalam keputusasaan. Dengan berat hati, Pak Surya memutuskan untuk memenuhi permintaan itu lagi. Ia memilih seorang pria asing yang sering terlihat di desa, seseorang yang tidak memiliki keluarga. Ia mengulang ritual itu dengan penuh ketakutan. Namun, ia sadar bahwa keputusannya ini hanya akan memperpanjang penderitaannya. Bu Wati, istri Pak Surya, mulai curiga terhadap suaminya. Pak Surya sering pergi tengah malam dengan alasan yang tidak jelas, dan wajahnya semakin hari semakin suram. "Kamu kenapa, Surya? Ada yang kau sembunyikan dariku?" tanya Bu Wati suatu malam. Pak Surya hanya mengelak, berkata bahwa ia hanya memikirkan usaha mereka. Namun, firasat Bu Wati mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, ia diam-diam mengikuti Pak Surya ketika suaminya keluar rumah. Ia melihat Pak Surya menuju ladang kosong dengan membawa sesuatu di tangannya, sebuah kantong hitam yang besar. Bu Wati merasa ketakutan, tetapi ia tak berani mendekat. Keesokan paginya, Bu Wati mencoba mengajak suaminya berbicara. "Surya, aku melihatmu semalam. Apa yang kau lakukan di ladang itu?" Pak Surya terkejut, tetapi ia segera berbohong. "Aku hanya membuang sampah, Wati. Kau tidak perlu khawatir," katanya dengan nada tegas. Namun, Bu Wati tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar membuang sampah. Sementara itu, anak-anak mereka mulai sakit-sakitan. Anak bungsu mereka, Nisa, sering mengalami demam tinggi tanpa sebab. Bu Wati membawa Nisa ke puskesmas, tetapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. "Ini aneh," kata Bu Wati pada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu keluarga mereka. Kecurigaan Bu Wati semakin besar ketika ia menemukan jimat di lemari Pak Surya. Jimat itu berwarna hitam, dengan tulisan-tulisan yang tak bisa ia baca. Ketika ia bertanya tentang itu, Pak Surya hanya berkata, "Itu hanya jimat keberuntungan. Jangan diapa-apakan." Tetapi Bu Wati tahu bahwa benda itu berhubungan dengan hal-hal buruk yang terjadi. Di sisi lain, Pak Surya mulai merasa bahwa keputusannya untuk melibatkan diri dalam ritual tumbal ini adalah kesalahan besar. Ia ingin menghentikan semua ini, tetapi ia tahu bahwa konsekuensinya akan jauh lebih buruk jika ia berhenti sekarang. Dalam diam, ia berjanji bahwa ini akan menjadi ritual terakhir yang ia lakukan. Setiap kali tumbal diberikan, warung bakso Pak Surya semakin terkenal. Dalam waktu singkat, ia berhasil membeli tanah dan memperluas warungnya. Kini, ia mempekerjakan 2 orang karyawan untuk membantu melayani pelanggan yang tak henti-henti datang. Namun, kesuksesan ini terasa hampa. Pak Surya mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tubuh Pak Surya juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang aneh. Ia sering merasa lemas dan tidak mampu berdiri lama. Suatu pagi, ia mendapati dirinya sulit bernapas. Ketika diperiksa ke dokter, hasilnya normal, tetapi Pak Surya tahu bahwa ini adalah efek dari perjanjian gelapnya. Ia sadar bahwa roh penglaris mulai menuntut lebih dari sekadar tumbal. Ketakutan ini membuatnya mencoba berhenti. Ia menghentikan semua ritual dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi memberikan tumbal. Namun, keputusannya itu langsung berdampak pada usahanya. Dalam hitungan hari, jumlah pelanggan menurun drastis. Orang-orang mulai mengeluh bahwa rasa baksonya tidak seenak dulu. Ketika warung kembali sepi, Pak Surya mendengar suara-suara di malam hari semakin mengerikan. Suara itu kini tidak hanya memanggil namanya, tetapi juga menyebut nama anak-anaknya. "Nisa, tumbal berikutnya," bisikan itu terdengar begitu nyata hingga Pak Surya berteriak di tengah malam, membangunkan keluarganya. Bu Wati, yang sudah lama curiga, mulai mendesak Pak Surya untuk jujur. Namun, Pak Surya hanya berkata bahwa ia sedang stres karena usaha mereka menurun. Ia tidak punya keberanian untuk menceritakan kebenarannya. Bagaimana mungkin ia mengakui bahwa ia telah menjual jiwa keluarganya demi kesuksesan semu? Keadaan semakin buruk ketika Nisa, anak bungsunya, jatuh sakit lagi. Demamnya tinggi, dan matanya tampak kosong seperti tidak ada jiwa. Bu Wati menangis memohon pada suaminya untuk mencari pertolongan, tetapi Pak Surya tahu bahwa ini adalah peringatan dari roh penglaris.
Ia berada di persimpangan antara kehilangan anaknya atau menyerah pada kutukan itu. Pak Surya akhirnya menyerah pada tekanan. Ia kembali menemui Pak Gunarto untuk meminta saran. Dukun itu tersenyum dingin dan berkata, "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Surya? Pilih seseorang. Jika tidak, keluargamu akan menjadi korban." Kata-kata itu membuat Pak Surya semakin hancur. Ia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan gelap. Dengan berat hati, ia mencari korban berikutnya. Pilihannya jatuh pada seorang pelancong asing yang kebetulan menginap di desa. Pria itu adalah seorang pendatang yang tidak dikenal oleh siapapun. Pak Surya berpikir bahwa tidak ada yang akan mencari pria itu jika ia menghilang. Malam itu, ia mengajak pria tersebut untuk makan di warungnya, dengan alasan ingin menjamu tamu. Setelah makan malam, Pak Surya menawarkan tumpangan untuk mengantar pria itu kembali ke penginapan. Namun, ia membawa pria itu ke ladang kosong yang sama seperti sebelumnya. Di sana, Pak Gunarto sudah menunggu dengan peralatan ritualnya. Pak Surya hampir tidak sanggup melanjutkan, tetapi ancaman terhadap keluarganya memaksa ia melakukannya. Jeritan pria itu menghantui Pak Surya sepanjang malam. Meski ritual berhasil, perasaan bersalahnya semakin besar. Ia pulang dengan tangan gemetar, merasa bahwa dirinya sudah kehilangan sisi kemanusiaannya. Namun, seperti sebelumnya, keesokan harinya warungnya kembali ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong, dan uang mengalir deras. Di tengah keramaian, Bu Wati mulai merasa bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ia memperhatikan bahwa setiap kali ada orang yang hilang di desa, warung mereka selalu lebih ramai dari biasanya. Kecurigaannya terhadap suaminya semakin kuat. Namun, ia masih belum memiliki keberanian untuk bertanya lebih jauh. Pak Surya mencoba menenangkan dirinya dengan mengatakan bahwa ini adalah terakhir kalinya ia melakukan ritual. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa selama ia masih memiliki jimat itu, roh penglaris tidak akan berhenti meminta. Ia merasa seperti hidup di dalam penjara yang ia ciptakan sendiri. Ketakutan Pak Surya semakin menjadi-jadi. Kini, ia tidak hanya dihantui oleh bayangan korbannya, tetapi juga melihat hal-hal aneh di rumahnya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di dapur, meski semua anggota keluarganya sudah tidur. Ketika ia pergi mengecek, ia mendapati panci baksonya berisi darah segar yang mengalir. Bu Wati juga mulai melihat keanehan. Ia sering menemukan jimat milik Pak Surya berpindah tempat, meski ia yakin sebelumnya disimpan di lemari. Malam-malamnya dihantui mimpi buruk tentang anak-anak mereka yang diambil oleh makhluk hitam besar. Ia ingin berbicara kepada Pak Surya, tetapi suaminya semakin sering mengurung diri di warung. Anak-anak mereka, terutama Nisa, semakin sering sakit. Tubuhnya yang kecil menjadi lemah, dan matanya kini selalu terlihat kosong. Saat Bu Wati memandangi wajah Nisa, ia merasa seperti anak itu sedang dijauhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia memohon kepada Pak Surya untuk mencari cara menghentikan semua ini, tetapi suaminya hanya menjawab dengan ketakutan. Sementara itu, pelanggan warung Pak Surya mulai merasakan kejanggalan. Beberapa pelanggan mengaku merasa mual setelah makan di warungnya, tetapi tetap datang kembali karena seperti ada yang memaksa mereka. Pak Surya tahu bahwa ini adalah ulah roh penglaris, tetapi ia terlalu takut untuk menghentikannya. Pak Surya mencoba berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan, tetapi setiap kali ia melakukannya, ia merasa dadanya terhimpit seperti ada yang mencegahnya. Dalam keputusasaan, ia menyadari bahwa perjanjian ini tidak akan berakhir sampai ada korban yang jauh lebih besar. Ia mulai memahami bahwa keluarganya adalah sasaran berikutnya. Ketika Bu Wati akhirnya mengancam untuk pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak mereka, Pak Surya hanya bisa menangis. Ia tahu bahwa ia telah membawa keluarganya ke dalam kegelapan yang tak bisa dihindari. Namun, ia tidak berani jujur, karena ia tahu bahwa pengakuannya akan menghancurkan segalanya. Sadar bahwa keluarganya berada dalam bahaya, Pak Surya memutuskan untuk memberikan satu tumbal terakhir. Ia percaya bahwa ini akan mengakhiri semuanya. Namun, kali ini, ia tidak bisa memilih siapapun di desa. Pilihan itu jatuh pada seorang pengemis lain yang sering lewat di depan warungnya. Namun, ketika ritual dimulai, ada sesuatu yang salah. Pengemis itu tiba-tiba membuka matanya di tengah ritual dan tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya bukanlah suara manusia, melainkan suara makhluk yang terdengar seperti ribuan bisikan. Kau pikir bisa menghentikan ini dengan satu nyawa lagi? Suara itu berkata dengan nada mengejek.
Pak Gunarto tampak terkejut, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia mencoba mengendalikan situasi dengan melanjutkan mantra, tetapi pengemis itu bangkit dengan gerakan yang tidak wajar. Makhluk itu menatap Pak Surya dan berkata, "Kau telah melangkah terlalu jauh. Kini darah keluargamu menjadi harga yang harus dibayar." Pak Surya berlari meninggalkan ritual itu, meninggalkan Pak Gunarto yang terlihat panik. Namun, malam itu menjadi awal dari bencana yang sesungguhnya. Di rumahnya, ia mendapati Nisa pingsan dengan suhu tubuh yang sangat dingin. Matanya setengah terbuka, dan bibirnya menggumamkan sesuatu yang tidak dimengerti. Bu Wati memohon kepada Pak Surya untuk mencari bantuan, tetapi Pak Surya hanya terdiam. Ia tahu bahwa ini adalah hasil dari kegagalannya di ritual tadi malam. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa ia telah menyeret keluarganya ke dalam lubang neraka. Keesokan harinya, pelanggan yang datang ke warung Pak Surya mulai melihat sesuatu yang aneh. Beberapa mengaku melihat bayangan hitam bergerak di sekitar warung. Seorang ibu yang datang bersama anaknya bahkan mengaku mendengar suara bisikan ketika menyendok kuah bakso. Ada yang berkata, "Pergilah," katanya dengan gemetar. Reputasi warung Pak Surya mulai menurun. Beberapa pelanggan setia mulai menjauh, tetapi masih ada yang terus datang karena rasa baksonya yang tetap menggoda. Namun, Pak Surya tahu bahwa ini adalah tanda-tanda dari roh penglaris yang semakin haus darah. Bu Wati akhirnya menghadapi Pak Surya secara langsung. "Surya, aku tidak peduli apa yang kau sembunyikan. Tapi aku tahu ini semua karena sesuatu yang kau lakukan. Berhenti sebelum semuanya hancur." Namun, Pak Surya hanya menangis. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya tanpa kehilangan keluarganya. Sementara itu, Nisa semakin kritis. Tubuhnya tak lagi merespon, dan dokter desa mengatakan bahwa ini adalah kasus aneh yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Bu Wati mulai mencari bantuan dari tetangga, tetapi desas-desus tentang warung mereka membuat banyak orang enggan membantu. Pak Surya akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Gunarto sekali lagi. Namun, ketika ia tiba di rumah dukun itu, ia mendapati rumah tersebut kosong dan berantakan, seolah-olah ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Ia kini merasa benar-benar sendirian dalam menghadapi kutukan ini. Di tengah keputusasaan, ia mendengar bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya. "Keluargamu adalah milikku sekarang, Surya." Kata-kata itu membuatnya jatuh berlutut. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Pak Surya mencoba menghancurkan jimat yang diberikan oleh Pak Gunarto. Ia membakar jimat itu di halaman rumahnya, tetapi api tidak mampu menghanguskannya. Jimat itu hanya menjadi semakin hitam, dan suara tawa kecil terdengar dari dalam api. "Kau tidak bisa lari, Surya," suara itu berkata. Bu Wati, yang melihat ini, menjadi semakin ketakutan. Ia akhirnya mendesak Pak Surya untuk menceritakan segalanya. Dengan air mata yang tak terbendung, Pak Surya mengaku bahwa semua ini dimulai dari perjanjian dengan dukun. Ia menjelaskan tentang tumbal dan kutukan yang datang karena keserakahannya. Bu Wati tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia memarahi suaminya dan menyebutnya egois karena mempertaruhkan nyawa keluarga mereka demi kesuksesan. Namun, amarahnya segera berubah menjadi ketakutan ketika suara bisikan mulai terdengar di rumah mereka. "Kau juga bagian dari perjanjian, Wati." Pak Surya akhirnya mencoba mencari bantuan dari seorang kiai di desa sebelah. Kiai itu mendengar cerita Pak Surya dengan penuh perhatian dan berkata, "Apa yang kau lakukan tidak bisa dihapus begitu saja. Kau harus menanggung akibatnya, tetapi masih ada cara untuk menyelamatkan keluargamu." Kiai itu memberikan beberapa doa dan air suci untuk membantu mengusir kutukan, tetapi ia memperingatkan bahwa ini hanya akan berhasil jika Pak Surya benar-benar bertobat. Pak Surya bersumpah bahwa ia akan meninggalkan semuanya jika keluarganya bisa selamat. Namun, ketika ia pulang, ia mendapati sesuatu yang mengerikan. Nisa tidak lagi berada di tempat tidurnya. Pintu kamar terbuka, dan lantai dipenuhi jejak kaki kecil menuju pintu depan. Pak Surya dan Bu Wati panik mencari Nisa di sekitar rumah, tetapi anak itu tidak ditemukan. Suara bisikan kini semakin jelas terdengar di dalam rumah, "Dia milik kami, Surya." Bu Wati menangis histeris, sementara Pak Surya hanya bisa terpaku dengan perasaan bersalah yang menyesakkan dada. Mereka segera memanggil tetangga untuk membantu mencari Nisa, tetapi tak ada yang menemukan jejak anak itu.
Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan keterlibatan Pak Surya dalam kejadian ini. Tuduhan tak langsung membuat Pak Surya semakin tertekan. Di tengah pencarian, Pak Surya mendengar suara tawa kecil yang familiar. Suara itu memanggilnya dari arah ladang kosong di luar desa. Ia tahu bahwa itu adalah tempat di mana semua ritual gelap dilakukan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke sana, meninggalkan Buwati yang kebingungan. Ketika tiba di ladang itu, ia melihat Nisa berdiri di tengah lingkaran tanah hitam, tubuhnya gemetar dan matanya tertutup. Di sampingnya, sosok gelap yang besar tampak mengawasinya dengan senyum menyeramkan. Surya, ini adalah akhir dari perjanjianmu, suara makhluk itu terdengar menggelegar. Pak Surya memohon kepada makhluk itu untuk melepaskan Nisa. Ia menawarkan dirinya sebagai gantinya, tetapi makhluk itu hanya tertawa. Kau sudah terlambat. Keserakahanmu adalah hukuman bagi keluargamu. Kini, dia milikku. Dengan suara itu, Nisa tiba-tiba terjatuh, tubuhnya lemas seperti boneka. Pak Surya berlari untuk mengambil Nisa, tetapi sosok itu menghilang bersama anaknya. Ia hanya mendapati tanah hitam yang dingin di tempat Nisa berdiri. Dengan putus asa, ia kembali ke rumah tanpa anaknya, menghadapi Buwati yang histeris dan terus menuntut jawaban. Setelah kehilangan Nisa, Pak Surya terpuruk dalam penyesalan. Ia akhirnya memutuskan untuk mengungkap semua perbuatannya kepada Buwati dan beberapa tetua desa. Ia berharap bahwa mereka bisa membantu menghentikan kutukan yang kini menimpa keluarganya. Namun, pengakuannya membuat warga marah. Beberapa di antara mereka menuntut agar Pak Surya diusir dari desa karena dianggap membawa kutukan. Sementara itu, Buwati hanya menangis tanpa henti, merasa bahwa hidupnya hancur akibat keserakahan suaminya. Pak Surya mencoba mencari pertolongan dari kiai yang sebelumnya ia temui. Kiai itu berkata bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan menghancurkan sumber kekuatan kutukan, jimat penglaris. Namun, untuk melakukannya, Pak Surya harus menghadapi makhluk yang melindungi jimat itu. Dengan sisa keberaniannya, Pak Surya kembali ke ladang tempat semua ritual dilakukan. Ia membawa air suci yang diberikan oleh kiai, serta doa-doa yang telah diajarkan kepadanya. Di sana, ia meletakkan jimat itu di tanah dan mulai menyiramnya dengan air suci. Namun, makhluk itu muncul kembali, kali ini dengan wujud yang jauh lebih menyeramkan. Beraninya kau mencoba menghancurkanku, Surya. Makhluk itu mengeluarkan jeritan yang membuat tanah bergetar. Pak Surya terus membaca doa, meski tubuhnya gemetar ketakutan. Setiap kata doa yang ia ucapkan membuat makhluk itu semakin melemah. Namun, saat itu juga, Pak Surya merasa tubuhnya seperti terbakar. Ia sadar bahwa dirinya kini menjadi target terakhir dari makhluk tersebut. Ia hanya bisa berharap bahwa pengorbanannya cukup untuk menyelamatkan keluarganya. Pak Surya berhasil menghancurkan jimat itu, tetapi tubuhnya jatuh tak sadarkan diri. Ketika ia bangun, ia mendapati dirinya di rumah dengan Buwati dan anak-anak mereka yang menangis di sampingnya. Bahkan Nisa kini telah kembali, meski tubuhnya terlihat lemah. Buwati mengatakan bahwa ia ditemukan pingsan di ladang, dengan luka-luka bakar di tangannya. Pak Surya merasa lega bahwa keluarganya telah selamat, tetapi ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ia memutuskan untuk menutup warung baksonya dan meninggalkan desa bersama keluarganya. Namun, warga desa tidak semudah itu memaafkan Pak Surya. Mereka menuntutnya untuk bertanggung jawab atas hilangnya orang-orang yang menjadi korban ritualnya. Beberapa orang bahkan mendatangi rumahnya dengan kemarahan. Pak Surya hanya bisa meminta maaf, tetapi ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menebus dosanya. Buwati, meski merasa dikhianati, memutuskan untuk tetap mendampingi suaminya. Ia tahu bahwa keluarga mereka telah melalui kegelapan yang luar biasa, dan hanya dengan bersama-sama mereka bisa menemukan kedamaian. Mereka meninggalkan desa di malam hari, meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Namun, meski mereka telah pergi, bayangan dari perbuatan Pak Surya tetap menghantui mereka. Setiap malam, ia masih mendengar suara-suara bisikan yang samar, meski kini mereka jauh dari desa. Pak Surya tahu bahwa kutukan itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Di tempat yang baru, Pak Surya memulai hidup dengan cara yang sederhana. Ia bekerja sebagai buruh tani, jauh dari kehidupan mewah yang pernah ia miliki. Namun, ia merasa bahwa kesederhanaan ini adalah bagian dari penebusannya. Ia berjanji untuk tidak lagi tergoda oleh jalan pintas.
Bu Wati mulai perlahan memaafkan suaminya, meski luka batin itu masih membekas. Ia sering berdoa untuk ketenangan jiwa keluarganya. Nisa, meski tubuhnya kembali sehat, sering terlihat murung. Ia seperti memiliki kenangan samar tentang kejadian di ladang kosong itu. Pak Surya menggunakan waktunya untuk membantu sesama, mencoba menebus dosanya dengan cara kecil. Ia memberikan makanan kepada para pengemis dan membantu tetangga yang membutuhkan. Meski demikian, ia tahu bahwa dosanya tidak akan pernah sepenuhnya terhapus. Namun, suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan sosok hitam besar yang berkata, "Aku akan kembali, Surya. Kau hanya menunda takdir." Ia terbangun dengan keringat dingin, tetapi kali ini ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa ia harus terus melawan, meski dengan segala keterbatasannya. Hidup keluarga mereka kini jauh dari sempurna, tetapi mereka belajar untuk menerima dan memperbaiki diri. Pak Surya berharap bahwa suatu hari ia bisa benar-benar menebus kesalahannya, meski bayangan masa lalu masih menghantuinya. Cerita ini adalah pengingat bahwa keserakahan hanya membawa kehancuran, dan setiap keputusan memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan.